Partai Golkar ya, pasca reformasi menjelang pemilu 1999 itu dihajar kiri kanan. Dan hampir semua tokoh politik ketika itu sudah memprediksi Golkar sudah akan hilang di bumi pertiwi. Tapi karena Golkar setelah reformasi mengembangkan demokrasi Pancasila dalam setiap proses pergerakannya, sikap politiknya, maka Golkar tetap eksis 1999, kita tetap keluar sebagai pemenang nomor 2. Menjelang pemilu 2004, terjadi lagi hal yang luar biasa dahsyatnya, yaitu Akbar Tanjung ketua umum Golkar ditahan oleh kejaksaan 20 hari. Tapi hasil pemilu 2004 justru kita keluar sebagai pemenang nomor 1. Satu-satunya pemilu yang tidak Golkar mendapatkan tekanan eksternal maupun ada dari dalam itu ketika 2009 Pak JK sebagai ketua umum karena dia wakil presiden. Itu tidak ada gangguan yang berarti. Tapi justru suara Golkar turun dari 20 sekian persen menjadi 14%. Nah, puncaknya adalah ketika dualisme Partai Golkar yang diciptakan oleh Bang Kari udah tahu itu, tidak usah sebut. Tapi alhamdulillah karena Golkar adalah partai yang TBK. Tidak semua partai Indonesia ini TBK. Tapi Golkar salah satu partai yang TBK. Tidak ada pemilik perorangan. Seluruh kader menjadi pemilik daripada Partai Golkar. Sehingga kita bisa menyelesaikan secara aman, damai, tentram, dan solusi yang sangat terbaik. Melahirkanlah Novanto sebagai ketua umum. Setelah itu kemudian hanya setahun. Prahara Partai Golkar mendapatkan lagi. Di mana persoalan hukum terjadi. Munaslup lagi. Kita bisa menyelesaikan. Sehingga kalau sekarang ini ada yang berpendapat bahwa Golkar sedang diobok-obok. Saya ingin menegaskan bahwa saat ini Golkar dalam keadaan damai, tenang, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena dalam sistem Partai Golkar itu betul-betul taat konstitusi. Tidak mudah orang untuk mengubah Partai Golkar. Bisa saja orang luar itu sekarang mau ada Bang Luhut, ada dan sebagainya, ada istana, sama sekali itu tidak ada. Karena di dalam itu hanya ada 2 institusi yang bisa memungkinkan digelar yang namanya Munaslup. Yang pertama adalah DPP itu sendiri. Dan ini pun harus atas dasar daripada ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran ADRT. Yang kedua, 2/3 DPD 1, hanya 2 institusi ini. Kalau hanya ada oknum, apalagi Dewan Pakar, itu tidak punya kewenangan. Dan sekarang Pak Erlangga mengenai proses hukum itu adalah dalam rangka penegakan hukum. Pak Presiden sudah mengatakan bahwa siapapun menteri yang dipanggil adalah harus taat hukum. Menurut saya Pak Jokowi itu juga menegakkan hukum. Dan saya yakin sekali dan insya Allah Pak Jokowi tidak akan ikut cawe-cawe soal internal Partai Golkar. Itu saya optimis itu. Karena apabila itu terjadi, ini akan menciptakan kekisruhan. Sementara kemarin kita dengar pidato Pak Jokowi di Solo, itu sangat menyejukkan. Ya. Jangan ada gejolak, jangan ada kekisruhan, jangan ada kegaduhan. Dan Bang Luhut sendiri, itu adalah saya kenal baik beliau, ya.
juga tidak menghendaki itu. Dan sekarang tidak satu pun pemilik suara itu merespon daripada adanya oknum yang hendak melakukan munaslup. Tidak satu pun. Bagaimana mungkin mau terjadi munaslup? Nah, mengenai proses hukum, tentu kita harapkan Pak Erlangga aman-aman saja. Kenapa? Karena sebagai Menko Perekonomian, kita tahu persis bagaimana upaya beliau atas komando Pak Jokowi mampu mengendalikan, menstabilkan ekonomi kita di tengah-tengah pandemi. Sekalipun pertumbuhannya tidak baik, tapi bertumbuh ekonomi kita, tidak semua negara bisa seperti itu. Dan itu adalah kemampuan, kelayakan daripada Pak Erlangga menerjemahkan, mengimplementasikan daripada apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, kalau ada kriminalisasi dan politisasi, pasti kader Golkar sudah akan bangkit untuk melawan. Jadi tidak usah dikhawatirkan itu Bang Karni, insya Allah kader Golkar akan pasti bangkit sama dulu ketika Bang Akbar Tanjung di Sumut, dan saya ikut memimpin bersama Pak Yoris, ikut memimpin waktu itu di seluruh Indonesia, kejaksaan, pengadilan, semua kita demo di seluruh Indonesia, kabupaten kota. Ini akan terjadi apabila ada oknum yang mau mengobok Golkar seperti itu. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi. Tapi pertanyaan saya, Tolit tapi berpaling kepada Nasdem atau Anies itu apa benar? Di dalam era multipartai, gitu, politik itu tidak berjalan di lorong gelap. Tapi politik itu berjalan di lorong yang terang. Nah, oleh karena itu, di era multipartai, lobby-lobby itu sangat menentukan. Nah, lobby ini macam-macam. Ada silaturahmi dalam bentuk silaturahmi politik, memang juga ada yang tidak terbuka, gitu. Tetapi untuk mencapai sesuatu, karena politik itu tujuannya kekuasaan, Bang Karni. Dan kekuasaan ini mesti direbut. Partai Golkar adalah partai pemenang kedua. Dan Pak Erlangga adalah calon presiden ditetapkan melalui konstitusi, yaitu rapat pimpinan nasional. Nah, oleh karena itu, Munas juga menetapkan Pak Erlangga untuk menentukan daripada calon presiden maupun calon wakil. Tidak harus dirinya, tapi Rapimnas memutuskan Pak Erlangga. Nah, oleh karena itu, Pak Erlangga memiliki tugas pokok untuk melakukan lobby politik, termasuk kepada Nasdem, PDIP, semua partai dilobi oleh Pak Erlangga maupun dengan timnya. Hubungan dengan Nasdem memang seperti dikatakan sahabat saya, itu memang ada hubungan masa lalu, ya, dan itu hubungan persahabatan. Karena Bang Surya itu waktu zaman saya ketua AMPI Sulsel, beliau adalah wakil ketua umum AMPI. Saya pengurus Golkar Sulsel, baru pengurus Golkar Pusat itu. Jadi hubungan emosional antara pribadi Pak Bang Surya dengan Pak Erlangga itu adalah sangat dekat. Karena hubungan emosional daripada hubungan kesejarahan kelahiran Nasdem, karena Bang Surya waktu itu gagal menjadi capres, kalah di konvensi, jadi kan Nasdem. Nah, sehingga kalau sekarang ini ada hubungan, ada lobby, ada apa, itu jangan langsung justifikasi bahwa ini ada pembelotan oleh Pak Erlangga terhadap koalisinya. Itu tidak seperti itu. Kehadiran Partai Golkar di Nasdem itu menghargai undangan daripada seorang sahabat. Dan itu adalah bagian daripada mencerahkan demokrasi rakyat. Ketika para elit politik, para pemimpin itu damai-damai saja, maka itu memberi contoh yang bagus kepada rakyat, bagian daripada mencerahkan demokrasi rakyat. Jadi tidak bisa kita justifikasi Bang Karni bahwa kehadiran 3 kader Golkar, kemudian itu Pak Saganda, bahwa itu dijustifikasi sudah mulai ada Pak Erlangga meninggalkan daripada koalisi. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Karena itu bagian daripada silaturahmi politik, dan lebih penting adalah menghargai undangan daripada Bang Surya Paloh. Jadi sekarang ini sikap Partai Golkar, ya, minggu lalu kita rapat terbatas ketua umum, bahwa sampai saat rapat dan sampai saat ini Pak Erlangga masih tetap calon presiden. Nah, oleh karena itu beliau masih intens, karena untuk menjadi calon presiden harus membentuk poros keempat. Nah, oleh karena itu sekarang hanya satu yang untuk menciptakan poros keempat itu adalah dengan Partai Amanat Nasional yang juga belum mendeklarasikan calon presiden. Nah, kalau seandainya itu tidak bisa terjadi, maka calon wakil presiden. Itulah kemudian terus beliau sekarang melobi Pak Ganjar, melobi PDIP, ya, melobi Caimin, melobi Pak Prabowo supaya bisa menjadi calon wakil presiden.
Apa pertanyaannya pasti Bang Karni, apakah tidak melobi koalisi perubahan? Bisa saja bersama-sama koalisi perubahan, bisa saja. Semua kemungkinan bisa terjadi sebelum tanggal pendaftaran di KPU. Tapi insya Allah Partai Golkar akan menetapkan sikap baik capresnya, cawapres maupun koalisinya sesudah tanggal 17 Agustus.